Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Siti Munawwaroh SPDI, guru SD 1 Kalioso, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 1.4. Tugas 1.4.A.8 tentang koneksi antar materi budaya positif. Tujuan pembelajaran khususnya CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Kemudian CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pemahaman modul untuk modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian nilai dan guru penggerak itu ada di modul 1.2. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi contoh bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu berbicara tentang paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian budaya positif untuk modul 1.4. Di sini berbicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Koneksi antar materi, modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, yaitu ada keterkaitan antar materi, yaitu dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah. Untuk modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.4 tentang budaya positif, kaitannya adalah dengan menerapkan budaya positif, seorang guru penggerak mampu mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian kaitan materi antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mengambil peran guru penggerak dalam menerapkan budaya positif. Kemudian keterkaitan materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif, yaitu seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif atau di sini dikenal dengan segitiga restitusi dalam melaksanakan visi guru penggerak. Kesimpulannya, menerapkan budaya positif di sekolah, peran dan nilai guru penggerak akan kuat dalam melaksanakan visi guru penggerak untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Budaya positif akan tercipta jika sekolah sudah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Peran guru penggerak dalam penerapan budaya positif yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid, menanamkan rasa kesadaran agar terbangun motivasi internal pada diri murid. Guru menerapkan segitiga restitusi yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Kemudian guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak sehingga murid tidak merasa malu dan dihakimi. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi, yaitu dengan beberapa pertanyaan berikut. Pertama,
Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Serta ada hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan. Disiplin positif merupakan bagian dari budaya positif dan merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan yang membuat seseorang menggali potensinya untuk dihargai dan lebih bermakna. Orang yang disiplin memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dalam dirinya untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan karena mendapatkan pujian. Teori motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 posisi kontrol seorang guru adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Dalam hal ini, kita diharapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita sebagai guru harus benar-benar memperhatikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan diyakini, serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah diyakininya dengan penuh tanggung jawab. Jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa dalam mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gulson tahun 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya menerapkan segitiga restitusi, di situ siswa lebih bebas mengungkapkan alasannya dan lebih terbuka karena dia melakukan kesalahan yang sudah diyakininya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut dengan bersama-sama mencari penyelesaiannya. Dengan cara pendekatan tersebut, siswa akan lebih disiplin dan dengan sadar tidak akan melakukan kesalahan lagi. Budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini harus datang dari diri. Disiplin pertama kali dibangun dari dalam diri untuk memperoleh kemandirian belajar. Belajar tanpa disiplin sama saja dengan membuat pendidikan menjadi tidak bermakna. Sehingga tujuan akhir untuk mendapatkan kemantapan capaian kognitif, emosional, dan psikomotorik sudah pasti tidak akan tercapai. Refleksi untuk pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi di dalam kelas tentu saja menuju ke arah yang lebih baik yang sebelumnya belum dikenalkan keyakinan kelas. Setelah anak membuat keyakinan kelas, maka peserta didik lebih bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang telah mereka ciptakan sendiri. Misalnya datang sekolah tepat waktu, kemudian membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan. Tentu saja keyakinan kelas yang sudah dibuat itu otomatis akan membawa perubahan di kelas dan juga lingkungan sekolah.
Refleksi untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah, yaitu pada saat menangani permasalahan peserta didik. Pengalaman ini saat saya menangani peserta didik yang tidak memakai seragam sekolah dengan benar, yaitu memakai sepatu yang warna putih. Padahal di sekolah sudah ada aturan untuk memakai sepatu yang warna hitam. Di sini saya memposisikan diri sebagai control manager. Saya memberikan pengarahan kepada siswa, menggali permasalahannya, kenapa sampai melanggar peraturan sekolah. Kemudian siswa menjawab dengan kesadarannya sendiri dan menyadari bahwa dia memang melakukan kesalahan. Akan tetapi di sini ternyata saya disalahkan, katanya peserta didik yang melanggar aturan itu harus dihukum. Maka dengan sabar saya memberikan tanggapan kepada rekan sejawat bahwa tindakan saya di sini adalah sebagai manajer dan saya sampaikan kebaikan posisi kontrol manajer dengan posisi kontrol penghukum. Alhamdulillah teman saya dapat menerima masukan saya. Refleksi untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya bangga dan senang karena bisa melakukan pendekatan dengan siswa dengan menyelesaikan permasalahan siswa tanpa emosi dan dengan diskusi dari hati ke hati. Dengan cara segitiga restitusi dan memposisikan diri saya sebagai manajer, maka anak akan merasa nyaman dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Di sini anak akan menjadi lebih terbuka dan bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan. Dan kita juga bisa mengajak anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Refleksi untuk pertanyaan kelima, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Dari tindakan yang telah saya lakukan, posisi manajer merupakan posisi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi peserta didik. Karena peserta didik tidak merasa terhukum, dan tentunya akan muncul motivasi internal dari dalam dirinya. Dan yang perlu diperbaiki adalah perlu meningkatkan kesabaran dan lebih memahami karakteristik siswa, sehingga pelaksanaan segitiga restitusi akan jauh lebih baik lagi. Kemudian refleksi untuk yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Posisi yang sering pakai sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan sebagai teman. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha sebagai manajer. Perbedaan yang saya rasakan, posisi sebagai manajer itu lebih bisa memanusiakan peserta didik. Bukan guru yang menyadarkan, akan tetapi peserta didik sendiri yang akan menyadari kesalahannya. Dan tindakannya telah melanggar keyakinan kelas yang ada, perasaan saya sebagai guru tentunya akan lebih senang dan bangga apabila peserta didik bisa mengungkapkan dan menggali kesalahannya tanpa kita menghakiminya. Kemudian refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Setiap guru mungkin pernah melakukan tindakan segitiga restitusi termasuk saya. Saya yakin semua guru di sekolah selalu menghadapi peserta didik yang bermasalah. Dan setiap guru pasti berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Cuma guru-guru tersebut belum mengerti tahapan-tahapan segitiga restitusi. Saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini, tetapi mungkin saya kurang paham apa nama tahapan-tahapan yang telah saya lakukan. Dan mungkin saya lakukan juga belum komplit dan benar sesuai tahapan segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan adalah tahap validasi tindakan yang salah. Saya selalu menanyakan alasan
kenapa siswa tersebut melanggar aturan. Dan kadangkala hanya sampai menanyakan saja tanpa melanjutkan penyelesaiannya. Atau kadang kalau sudah tertangani guru lain, saya merasa tidak perlu lagi untuk menyelesaikan. Refleksi yang nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, engal sosok tulodo, ing mati mangkuk dan tuturi handayani. Menuntun mereka menjadi pribadi yang tampil, berakhlak mulia, dan bijaksana. Sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, visi diri atau visi guru penggerak harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Serta diusahakan dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah dan seluruh warga sekolah serta pihak-pihak terkait untuk berpartisipasi atau berkontribusi langsung mengembangkan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Membentuk disiplin positif di kelas diperlukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Disiplin positif di sini bertujuan membentuk tanggung jawab. Melalui disiplin positif, pengajar menuntun anak buat mempunyai perilaku tanggung jawab dan bisa sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, nalar kritis, dan kreatif. Inilah tujuan akhir berdasarkan pendidikan disiplin positif. Disiplin positif tidak menggunakan sanksi atau paksaan, namun lebih membentuk pencerahan diri akan tanggung jawab diri menjadi warga sosial. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.